Hai, penggemar sains. Kalian pernah kepikiran nggak, gimana caranya kita bisa lihat sesuatu sekecil atom? Atom itu kan, kayak batu bata penyusun segala sesuatu, kecil banget sampai nggak mungkin dilihat pakai mata kita. Bahkan pakai mikroskop biasa. Tapi tenang aja teman-teman, para ilmuwan dan insinyur yang pintar sudah menciptakan teknologi canggih yang bikin kita bisa lihat atom secara nggak langsung. Teknologi ini udah mengubah cara kita memahami dunia mikroskopis dan membuka jalan untuk kemajuan di banyak bidang, mulai dari ilmu tentang bahan sampai kedokteran. Nah, dalam petualangan kita kali ini, kita akan menyelami 5 cara utama yang bikin kita bisa melihat dan mempelajari atom. Mikroskop terowongan STM, mikroskop elektron, mikroskop gaya atom AFM, difraksi sinar X, dan simulasi komputer. Siap-siap untuk petualangan ilmiah yang seru. Yuk, iske de jamming the channel internatas. Bayangin sebuah jarum yang super duper tajam, setajam ujungnya cuma terdiri dari satu atom. Itulah intinya mikroskop terowongan sapu, atau STM. STM ini pakai ilmu fisika tentang elektron yang namanya tunneling. Jarum STM didekatkan banget ke permukaan suatu benda, terus ada arus listrik kecil yang dialirin antara jarum dan permukaan benda itu. Elektronnya bisa menerobos celah antara jarum dan permukaan. Sebelum wasing sweat best, game it from to see. Mikroskop elektron, kayak mikroskop elektron transmisi dan mikroskop elektron pindai. Pakai sinar elektron, bukan cahaya, untuk melihat benda yang kecil banget. Karena gelombang elektron jauh lebih pendek daripada cahaya yang bisa kita lihat, mikroskop elektron bisa melihat lebih detail. Di TEM, sinar elektron ditembakkan menembus sampel yang tipis, dan interaksi antara elektron dan atom di sampel itu dideteksi untuk membentuk gambar. Bedanya, memindai sinar elektron di permukaan sampel, dan elektron yang dihemburkan atau dipancarkan dari permukaan dideteksi untuk membuat gambar tridimensi. Bagian 3, mikroskop gaya atom atau AFM, punya cara yang beda lagi untuk melihat atom. AFM pakai ujung jarum yang tajam banget yang nempel di cantilever, semacam papan kecil yang bergetar. Ketika ujung jarum dekat sama permukaan benda, gaya antara atom di ujung jarum dan atom di permukaan benda itu bikin cantilevernya menekuk atau bergeser. Perubahan ini dideteksi oleh sensor yang dipakai untuk membuat gambar permukaan benda itu pada skala atom. Bagian 4, difraksi sinar X, itu teknik yang canggih untuk menentukan susunan atom dalam kristal. Caranya, sinar X ditembakkan ke kristal, dan atom-atom dalam kristal bikin sinar X dihamburkan dalam pola tertentu. Pola hamburan ini ditangkap oleh detektor, dan dengan menganalisis pola itu, para ilmuwan bisa tahu posisi atom dalam kristal, dan menentukan struktur 3 dimensi molekul atau kristal. Bagian 5. Walaupun teknik yang udah kita bahas tadi ngasih kita cara untuk melihat atom secara nggak langsung, simulasi komputer bikin kita bisa melihatnya dengan cara yang lebih gampang dimengerti. Data dari percobaan, kayak data dari STM atau difraksi sinar X, dipakai sebagai input untuk program komputer yang mensimulasikan perilaku atom dan molekul. Simulasi ini menghasilkan gambar atau animasi atom yang bisa bantu para ilmuwan melihat struktur dan interaksi atom. Penutup, dari jarum setajam atom sampai sinar elektron dan sinar X, kita udah menjelajahi teknologi canggih yang bikin kita bisa melihat atom. Meskipun kita nggak bisa lihat atom langsung pakai mata, teknologi ini bikin kita bisa melihat dan memahami dunia pada skala yang sangat kecil. Dengan setiap penemuan, kita makin dekat untuk mengungkap misteri materi dan membuka potensi baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah penasaran dan eksplorasi lebih dalam tentang dunia atom. Siapa tahu keajaiban apa yang nunggu di dunia mikroskopis yang menakjubkan ini.